Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana kulluhum ajma'in rahimakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, asatid wa asatidah sewilayah Kabupaten Pemalang, jamaah baik yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipertemukan Allah dalam majelis taklim muta'alim yang untuk pada malam hari ini kami akan membahas tentang insanul kamil. Insanul kamil cara basa Arabe, basa Jawane menungso kang sempurna. Hal ini berkenaan dengan dawuhipun Allah di dalam surat Al-Anfal. Dibuka surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 dan 3. Pengertosan, pengertian, penjabaran insanul kamil itu di situ. Tapi sebelumnya kami mohon maaf bila kami keterlambatan waktu. Terlambat mboten kula. Sampai tak kandhani kula tekone wau isak teng mriki. Artine jamaah dereng dugi, kula pun dugi langkung rumiyin. Memang niku pendidikan kula sejak kecil, abah niku pesen kuwi nek teko nekani acara ojo didisiki jamaah, teko disik.
Bener Pak Bu, saya hadir terlebih dahulu. Bapak-bapak dan ibu tadi sholat. Wow, alhamdulillah. Niki seingat kula nate kok niku nggih. Nate teng mriki setahun yang lalu. Alhamdulillah Gusti Allah metuake melih, mempertemukan melih dalam rangka sesen memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasul. Apa sih pengertian Isra dan Mi'raj? Karena adanya Mi'raj inilah apa iku mercon napa? Niki wau sponsor nggih. Sponsor. Pun. Dengan adanya Isra dan Mi'raj inilah Rasulullah menyandang kamil mukamil. Tidak hanya insanul kamil, bahkan beliau itu mendapatkan titel derajat yang paling luhur di mata Allah sebagai kamil mukamil. Disebut sebagai insan, manusia, terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani. Allah ciptakan jasmani beliau Nabi Adam dan anak putu Adam termasuk kita dari saripati tanah yang nantinya kalau meninggal kembali ke tanah. Saya dipaham nggih? Oke. Unsur yang kedua rohani. Allah ciptakan rohani terhadap Nabiullah Adam dan termasuk anak putu Nabiullah Adam kita semuanya yang hadir di sini disebut insan. Ikut dari zatnya Allah lewat Nur Muhammad. Nanti akan kembali wa inna ilaihi raji'un. Roh diperintahkan Allah untuk bisa kembali. Ini disebut insan. Di dunia ini terbagi menjadi beberapa golongan manusia itu. Saya tidak bicara masalah agama. Saya tidak bicara suku. Tidak. Saya jikalau bicara insan, baik yang bermata sipit, tahu sipit nggih? Atau tidak, baik sing irunge pesek, tahu pesek? Mancung ke dalam nih loh. Atau tidak, artinya atau yang mancung di mata Allah, la farqo bainahum, tidak ada
bedanya. Sebab innallaha sak temene Gusti Allah iku layan duru, ora ningali, ora mirsani, tidak melihat sapa Allah suwarikum ing bentuk jasmaniah sampen kali kula. Wa amwalikum, Allah juga tidak melihat seberapa tingginya kekayaan kita sebagai manusia. Tidak. Walakinallaha lan tetapine utawi Gusti Allah iku yanduru, mirsani ningali sapa Allah fi qulubikum ing dalem keadaane ruhaniyah jenengan. Pun saya bicara ruhaniyah, ini manusia digolongkan menjadi dua golongan. Mohon izin kalau tulis. Okay. Pertama disebut sebagai ahli hijab. Niki bukan jasmani lho Pak G, hati atau rohani. Apa ahli hijab itu? Ahli hati kita yang masih ada penghalang antara ruh dengan Allah. Apa penghalangnya? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Penghalangi mripate ati sampean kali kula sehingga tidak bisa menghadap, bersaksi, melihat terhadap Allah yang sebenarnya yaitu Ahad, iku disebabkan dalam hati sampean masih ada perkara selain Allah. Contoh niki. Kul niki ngelak. Tahu ngelak, haus. Siapapun jenengan manakala haus, ada satu keinginan untuk meminum air. Leres nggih? Mohon izin. Ya kudu dipraktek nih bisa toh? Sebentar. Apa yang terjadi? Hausnya hilang. Lho nggih. Terus ning atiku lho Pak Bu. Wonten iman, wonten penemu yang bisa menghilangkan rasa haus adalah air, sementara air adalah makhluk. Betul? Air iku makhluk napa kholik? Makhluk ya? Iman kula yang seperti inilah Bapak Ibu, air wujudnya itu sebagai penghalang terhadap hati kula, dan hati kula tidak bisa bersaksi, tidak bisa melihat terhadap sejatine Allah yang disebut ilahukum, ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Mboten saged. Iman kita yang seperti ini Bapak Ibu merata. Nggih napa mboten? Merata. Jikalau kita terus duduk di sini, nggak ada peningkatan pembelajaran di dalam masalah ruhaniyah, sampai kapanpun kita akan seperti ini. Artinya
masih ada iman selain Allah. Saged ditampi? Saged nggih? Lah kelas yang seperti ini Bapak Ibu, kelas kita yang masih ada di tauhid la ilaha illallah. Ada yang mengatakan kelas umum. Berarti kita masih belajar tentang dzikir jahri yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Berarti kita kenal terhadap yang esa ini masih sebatas nama. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Surat Maryam ayat berapa itu? 35 kalau nggak salah. Apabila Tuhanmu itu namanya Allah, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu namanya Allah, ya fa'budu, sembahlah Dia. Lah, cara kita sebagai manusia untuk menyembah terhadap Allah itu melihat kelas kita masing-masing. Kalau kita kelasnya masih di mengenal Allah hanya masih dari sisi nama, mohon maaf, ketika kita sholat hati kita masih tidak tahu siapa yang kita sembah, mana, belum. Dan ini proses kita sebagai manusia. Nah, untuk menciptakan insanul kamil memang lewat sini dulu. Kelas kita di ibtidah, ya sudah. Kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus belajar lagi untuk naik ke depan tauhid la ilaha illallah. Berarti kita harus belajar mengetahui sifat-sifat Allah. Huwa, Dia. Sifatnya Allah putih. Ada sifat, ada 3 Pak, pembagian sifat Allah. Sifat wajib, sifat mohal, sifat jaiz. Wajib pembagiannya ada 20, yang 20 diringkas menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau sifat mohal 20, sifat jaiznya 1. Berarti pas jumlah 41. 20 berapa? 41. Dan ini biasanya kami jelaskan ketika saat Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Yang gak ada halangan bisa langsung ke pondok. Semua persiapan untuk buka sahur semua sudah ready, tempat sudah ready. Tinggal jenengan belajar ilmu tauhidnya, mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Duduk manis, tidur manis.
Itu kalau yang nggak ada halangan. Paling tidak 15 hari lah selesai. Monggo menawi kerso. Pun kami teruskan. Ketika jenengan ini sudah belajar la ilaha illallah, maka jenengan akan dihadapkan sifat-sifatnya Allah. Wujud itu bagaimana, qidam itu bagaimana, baqo itu bagaimana, dan seterusnya. Dan ini biasanya diajarkan di dalam kumpulan-kumpulan thariqah. Biasanya gitu sifat-sifat ini. Bapak Ibu, dzikir yang di sini itu muncul namanya dzikir siri. Dikatakan siri, di hati jenengan itu lewat napas keluar masuk selalu berzikir Allah, 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 menyebut nama Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Al-Insan 25. Muhammad, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Berarti Allah, umat Islam. Sebab dengan dzikir siri ini Bapak Ibu, untuk melatih ati sampean kali kula supaya ora gampang lali menyang Gusti Allah. Niki pengenalan kita, tahapan kita di dalam dunia tauhid ada di situ. Nah, antara la ilaha illallah dan la ilaha illa anta, syariat dan thariqah, mohon maaf, mohon maaf, ini golongan kita masih dikatakan ahlul hijab. Dikatakan ahli hijab, dalam hati kita masih ada iman selain Allah dalam hal yang melakukan. Umpama pas sholat Jum'ah ono arek cilik rawame, imami muring-muring mboten? Jenengan sing sholat muring-muring gitu? Telontoti sopoi anak isopo nang masjid kok gak sholat tapi rawame. Nyun sewu, hati kita ditutupi oleh wujudnya anak kecil, sehingga tidak bisa melihat siapa yang menyebabkan anak kecil bisa rame. Ayo dibuka di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Di situ Rasulullah dawuh tentang la haula wala quwata illa bil. Manusia, insan, makhluk, sifatnya itu tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan apapun, termasuk anak kecil rame, termasuk kula ngaji ora iso. Makhluk niku Pak, umpama tak contohno ngeten, antara rokok dengan korean. Korean rokok niki makhluk napa mboten? Biarkan sampai besok korean saged ngumet rokok dhewe. Iki lho sifatnya kita sebagai makhluk itu seperti itu aslinya. Berhubung Gusti Allah iku gerakno lare alit untuk rame, kula untuk ngaji, maka seakan-akan sing rame sing ngaji ku arek cilik ambek mukhlason.
Itulah maksudnya la haula wala quwata illa bil. Semua datangnya bersumber dari Allah Subhanahu, yang Allahnya iku ada di dalam dan di luar diri jenengan. Loh, ketika kita tauhid kita masih berhenti di huwa, hati kita tidak akan pernah merasa kalau gerak sampean kali kula sebab digerakne dening Gusti, mboten sadar. Sehingga dengan waktu sholat mboten mungkin sampean kali kula saged khusuk, mboten mungkin. Justru hati kita akan dibawa oleh kucing garong. Tahu kucing garong? Nafsu loh. Nafsu untuk ingat ini, ingat itu, ya tak? Makanya pun heran, jenengan nek waktu sholat bar takbiratul ihram, Allahu Akbar, nyuwun sewu, sadurunge sholat tadi garwa iki nukari. Tahu nukari? Gara-gara ibuke masak kasinen. Dan atau ibuke ndamelaken wedang kopi kliru uyah. Mosok diombe mauring-muring. Suaminya ngamuk-ngamuk sampai disemburno nanggone ibu. Jenengan sholat Allahu Akbar, kok dikep bajute ya bojoku, kok mentolone, mesti eling bojo, nggih mboten? Inilah Bapak Ibu yang digolongkan Allah sebagai golongan ahli hijab. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan ini proses perjalanan ruhaniyah kita untuk menjadi insanul kamil. Sedoyo semuanya. Barulah kita ketemu tauhid yang ketiga, disebut ahli syuhud niki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal itu di dalam surat Yunus surat Al-Anbiya ayat 87. Kita sudah tidak bicara Allah huwa, sekarang kita bicara anta. Bahasa anta itu bahasa yang menunjukkan bahwasanya Allah sudah dekat. Dekat. Anta, kamu. Berarti jikalau ada mutakalim, orang yang berbicara satu dengan yang lain, kalau bahasanya kamu, engkau, berarti yang kita ajak bicara itu dekat. Dekat. Tapi masih ada jarak. Bapak Ibu, di dalam tahapan agama Islam itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam sampun jenengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Iman sampun sudah bukti nih jenengan telah meninggalkan seluruh larangan, menjalankan seluruh perintah. Itu secara jasmani. Ruhani belum. Berarti tauhid kita masih ada di tingkatan nomor 2. La ilaha illa huwa. Allah masih jauh terasa dalam hati kita.
Lah, oleh karenanya, wahai saudaraku yang ada di Pemalang, anggaplah saya bukan orang lain. Jadikanlah saya sebagai saudara yang melebihi saudara kandung panjenengan. Begitu juga kula. Begitu juga saya. Mulai awal sudah jenenganku anggap sebagai saudara yang melebihi saudara kandung saya. Biar gak ada tendensi apapun. Saya menuangkan hidangan, yang hidangan ini akan menjadikan iman sampean kali kula menjadi iman yang ihsan. Niki. Apa? Iman yang ihsan. Ihsan itu apa? Bagus. Bagus itu gak salah. Rasulullah ketika saat bersama para sahabat niki wonten malaikat Jibril rawuh yang menyerupai seorang pemuda. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud ihsan itu?" Akhirnya dijawab, "Anta budallaha ka'annaka taroh." Ketika kau sholat, ketika kau menyembah, ketika kau beribadah apapun, hatimu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Itu nanti keterangannya ada di tahapan tauhid yang keempat, la ilaha illa ana. Tapi sebelum ke situ harus la ilaha illa anta dulu. Jikalau kau tidak bisa melihat siapa sebenarnya yang kau sembah wujudnya, fa illam takun taroh, kau harus merasa seakan-akan kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Artinya Pak, Allah itu sudah terasa dekat terhadap kita. Kalau jenengan sudah sinau belajar tentang tauhid la ilaha illa anta, ini tahapan hakikat, yakin nanti jenengan akan mendapatkan satu hidayah oleh Allah yang berupa fungsi dzikir sirul asrar. Allah sudah tidak lagi terasa jauh, tapi Allah justru terasa dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti, tatkala hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah fa inni qaribun, aku ikut dekat. Mengapa kita belum tahu mana wujudnya Allah? Karena kita masih diposisikan Allah di ahli hijab. Hati masih ada tutupnya. Kecuali nanti jenengan diletakkan Allah di ahli syuhud. Apa ahli syuhud? Ahli yang hatinya hanya bersaksi, hanya melihat, hanya memandang, hanya beriman. Sejatine Allah. Siapa sejatine Allah? Rasulullah jelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Di manakah keberadaannya? Lah, niki nek cara belajar ilmu syariat mboten tutup mriku, Pak. Diseneni sampean tambahan, Gusti Allah kok manggon kaoleh. Ini ilmu kanggo mempermudah jenengan paham.
Di manakah keberadaannya? Dijawab di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Bunyinya wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Wujude Allah iku ya ning jaba ya ning jero, di awal dan di akhir. Yang wujudnya laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupainya. Bahasa Quran itu seperti itu. Berangkatnya sampean akan bisa untuk tahu sebetulnya siapa yang disembah, yaitu sejatine Allah. Berangkatnya sampean harus taklim atau belajar tauhid la ilaha illa anta. Pun biasanya ini Bapak Ibu diajarkan nek sampean sudah umur 30 ke atas. Nek sampean kali kula waktu ibtidak sanawi aliyah belum, masih diajarkan tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau sudah 30 ke atas atau 40 ke atas, mestinya kita itu ndang lekas belajar itu. Sebab apapun alasane sampean kali kula ning dunya iki mesti atau tidak yang namanya kematian. Halo, sallu ala Nabi Muhammad. Mesti napa mboten jenengan kali kula bakal sedo? Mesti nggih. Mboten pandang wong sugih, orang kaya, orang miskin, nggak pandang punya jabatan atau tidak, nggak pandang punya kehormatan atau tidak, nggak pandang raja atau rakyat, seluruhnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekarang Kanjeng Nabi umur pinten sedoni? Ada yang mengatakan 63. Jenengan umpomo umur 40, tinggal berapa? 23. Jenengan umpomo umur swidak berapa? Wonten nasi umur swidak mriki. Hati-hati. Hati-hati, kurang telung tahun. Lah yang masih umur 70 tahun belum sedo ya napa bonus? Bonus. Maksud kula ngeten, Pak. Kita semuanya yang hadir di sini, kita itu sudah mambu lemah. Alias kita sudah sisa umur kita tinggal sedikit. Lakukanlah hati kita, ruhaniyah kita untuk mengerti tentang maksud tauhid la ilaha illa anta, supaya apa sih waktu jenengan sholat ben husuk, supaya jenengan iki waktu ngibadah iku lho Pak, ibadah apapun biar tidak selain karena Allah. Itu maksud aku ngoten. Kita tidak akan pernah bisa beribadah mulus murni karena Allah manakala iman kita belum ihsan. Boten saged. Boten saged. Alimo kaya apa ilmu dohir kita. Ilmu dohir ya. Di dalam ibtidak sanawi aliyah, ilmu dohir kita tentang masalah ilmu Quran, ilmu hadis, ijma qiyas. Tapi jikalau belum masuk ke ranah ilmu tasawuf,
ilmu hakikat, nyun sewu sebelumnya, kita nggak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk seperti apa yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah katakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk iku, Pak, mohon maaf, takrifnya, definisinya, ketika jenengan sholat itu ati wis gak kelingan urusan sakliyane Gusti. Bisanya seperti itu, iman kita harus ihsan. Kalau belum ihsan, nek cara Mojokerto iku ngomong ngeten. Ngomong black. Tahu ngomong black? Kupluke ae putih, klambine putih, sarunge putih. Ketien kok ndang melok putih. Tapi waktu sholat ora iso ati iku khudur, khusyuk datang Allah. Iku disebabkan karena iman saya masih belum ihsan. Sekarang saya tanya terhadap Bapak Ibu, maukah jenengan purun napa boten kula ajak iman itu biar jadi iman yang ihsan? Kalau mau, monggo ngaji kiai terusno. Kalau nggak mau, tak tutupi ngaji nih, ayo mulai. Mau? Leres? Oke. Masih 2 jam 3 jam? Mboten, Mbak. Kalau sejak 2025 niku bahas materi selesai, walaupun setengah jam sudah selesai. Selebihnya buat tanya jawab. Habis itu langsung pulang. Karena kami di tahun 2025 ini ada tugas, menurut saya tugas yang suci untuk harus kami selesaikan. Mohon maaf jikalau ngajinya tidak seperti dulu terlalu lama, kok hanya 1 jam, mohon maaf. Kalau jenengan estu purun, kulo arahkan, kulo mboten maksa lho nggih, untuk menjadi iman yang ihsan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti ajaran yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Mana ajaran yang Rasulullah sampaikan? Pertama, berhubung manusia itu terdiri dari 2 unsur jasmani dan rohani, Allah mendidik kita lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Jasmani itu dengan ilmu syariah. Yang kedua, berhubung manusia itu ada ruhaniyahnya yang nantinya akan kembali ke fitrah ke Allah, Allah mengajarkan lewat Kanjeng Nabi membawa ajaran yaitu ilmu hakikat. Syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Hakikat inilah yang membongkar rahasia di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana, makrifat. Pak, kita nanti mati ku gak tahu kapan teko. Khawatirlah jenengan kali kula, sisa umur ini tinggal berapa kita tidak tahu. Ketika saat itu datang kondisi ruhaniyah sampean kali kula masih buta terhadap Allah. Tolong iki dicatet temen ning omah mengki diwaca. Bukalah surat Al-Isra ayat 72. Sampean buka engko ning omah.
arepe tilem sampean waca. Maksudnya apa? Ning gulu itu Gusti Allah dawuh, sing sapa wonge tatkalane ning donya mripat atine isih wuta dhateng Allah, kok ya sudah kedatangan kematian, maka di akhirat pun dia akan buta. Na'udzubillahi min. Pun iki sampe nengen-nengen. Yang umur 30 ke atas niki lho. Sampai nengen-nengen. Siapa tahu di situ nanti hidayah Allah datang. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini wa adallu sabila niki Pak. 72 Al-Isra. Sing sapa wonge tatkalane ning donya atine rohaniah mripate roh disebut ainul basirah, itu jenengan isih buta, masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga buta. Logikane ngeten. Roh kagungan meripat, punya mata. Jasad ya punya mata. Coba logikane jasad jenengan iki meripat jenengan iki nek kondur mengki sampean merem sampean tutupi sesuatu sing terjadi mesti gelap dan jenengan tidak akan pernah bisa sampai ke rumah. Betul? Sama roh itu juga begitu. Ketika jenengan wa inna ilaihi rajiun, jangan diharap bisa kembali terhadap rahmat Allah. Susah. Berfikirlah ngen-ngeno, wahai saudaraku, umur kita tidak tahu kita akan meninggal. Pun piye carane? Bagaimana caranya? Sederhana. Inti di dalam la ilaha illa anta, di dalam hati jenengan atau roh, hati, kolbun, atau roh, di dalamnya itu ada ihsan, Pak, atau imanul haq, wong Jawa ngarani rasa. Rasa itu nggak pernah bohong, mesti bener. Bu, ya. Anggur. Biar bukan saya yang menjawab. Mohon izin Bu, kula dulang purun. Sinten sing purun? Purun. Purun. Amin. Nyun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa jeruk napa rasa anggur? Rasa anggur. Bukan saya yang jawab, nggih. Rasa itu gak pernah bohong. Siapapun kita manakala masih digolongkan Allah sebagai ahli hijab, iman itu gak iso ihsan. Rasa yang benar itu gak bisa. Tapi jikalau jenengan sudah digolongkan Allah di ahli syuhud, gak pernah bohong. Segala hal apapun yang terjadi di dunia ini, jenengan mesti beriman, yakin sumbernya sing dadekno kejadian ini cuman dari Allah yang ahad. Betul? Sudah tidak lagi membenci anak kecil yang rame. Ndak. Karena hati sampean itu merasakan kehadiran Allah lewat anak kecil yang rame tadi. Berarti anak kecil yang rame olehnya bisa rame sebab disuruh Allah yang untuk kita sebagai ujian menghadap kemanakah hati kita, ke anak kecil makhluk ataukah kepada yang ahad Allah yang menguasai anak kecil.
Ahli zuhud menjawab, hatinya mesti menghadap Allahnya. Ahli hijab menjawab, sing rame anak kecil. Kalau jenengan masih tetap mengatakan hati anak kecil, mesti jenengan iku muncul amaroh, muring. Ibu tadi mesti muring nang bapak karena bapak nyembur kopi nang wajah, bapak nggih ngoten muring nang ibu karena ibu olehnya membikin kopi keliru uyah. Sampai kapan ini berhenti? Gak pernah berhenti, Pak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berhenti nih kalau sampai mati kita. Jikalau hati kita bermegah-megahan isine dunya, termasuk anak kecil, makhluk dunya, suami, istri, makhluk ada di dalam. Itulah yang menjadikan hatimu lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Ini terjadi sampai kematian kita. Naudzubillah min dzalik. Ingat, Allah dawuh, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Wahai hambaku, janganlah di dalam hatimu ada selain Allah. Ini bisa terjadi tidak ada manakala kita sudah masuk manjing di golongan ahli zuhud, dan atau iman kita sudah menjadi iman yang ihsan. Inilah yang disebut insanul kamil. Caranya yuk nopo? Mudah. Ketika jenengan beraktivitas apapun, ibadah murni atau tidak murni, tolong sekali lagi, tolong hati sampean mandeko dulu, diemo dulu hati, rasakanlah kehadiran Allah di dalam diri jenengan sebagai sang penggerak panjenengan. Bukan kita bisa bergerak sendiri, akan tetapi geraknya disebabkan karena digerakkan Allah Subhanahu, dan wujudnya Allah itu ada di dalam dan di luar panjenengan kali kula. Innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu selalu melimputi panjenengan, melimputi apapun. Berkenaan dengan hal itu, monggo ayo dibuka di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dalil insanul kamil. Innamal mu'minuna, sak temene kabeh wong mukmin. Niki wong mukmin sing ya napa imane, yang sudah ihsan. Niki boten sekedar iman tok, tapi sudah ihsan. Niki cirine. Rupane alladzina wong akeh iku idza dzukira, tatkalane den sebut apa Allahu, nama Allah, ya wajilah mongko ndredeg. Tau ndredeg? Gemeter. Apa kulubuhum, piro-piro atine alladzina mang. Tanda pertama insanul kamil atau orang yang imannya sudah ihsan, ketika dia disebut nama Allah, hatinya itu ngejer. Artinya apa, Pak? Karena jenengan setiap saat dan waktu hati selalu sampai berzikir. Tidak ada waktu kecuali hati sampean berlatih untuk mengingat Allah. Artinya mengingat, hati sampean sadar bahwasanya apa yang muncul dan timbul
dalam diri kita dan makhluk di luar diri kita, hati ini sadar sumber sang penggerak adalah Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk, wa ma lan opo wae ta'maluna kang agawe sapa sira kabeh iku sumbere saka Gusti Allah. Nek ati gelek sampean damel eling sing kaya ngene, mongko la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak gampang jenengan iki ana rasa wedi. Mene arepe ditagih bang celurut, saiki belum kagungan duit, mboten ana wedi. Tetep sampean adepi. Tidak ada rasa khawatir apa yang akan terjadi, karena hati jenengan sudah rasa ning dodo iku wis muncul, iman yang ihsan itu sudah muncul, dan itulah yang ngiring ati sampean roh sampean iki sowan ing ngersane Gusti Allah. Itu pertama, tandane ingsanul kamil seperti ini. Dan ini termasuk salah satu ciri apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi. Apa? Teladani Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan bagus Kanjeng Nabi yang dicontohkan terhadap kita? Liman kana yarjullaha, yaitu hati selalu ada keinginan bertemu Allah, otomatis hati ini selalu berzikir. Ibu-ibu waktu masak, daripada tiga ngerasani wong, tiga dikir dikiri mudah. Nganti kudu sadar gerak sampean isoke gerak masa iku sebabnya digerakne dening Gusti Allah, sambil anti ngucap Allah 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 teng mriku. Yang kedua, tanda-tanda hati yang sudah ihsan adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Wa idza tuliyat lan tatkalane den wacaake alaihim ing atase alladina apa sing den wacaake ayatuhu piro-piro ayate Allah, ya zadathum mongko dadi tambah apane imanan imane. Artinya ketika saat Al-Quran itu dibacakan, ayat itu ono macam kali Pak. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Qur'aniyah itu yang tertulis itu yang disebut Al-Qur'anul Karim. Kalau kauniyah di luar tulisan, apa? Alam ini, alam. Ini termasuk ayat. Ayat itu tanda. Artinya apa? Kalau hati sampean sudah betul-betul ihsan, jenengan tidak akan pernah hati memandang, mendengar suara yang membaca ayat itu, tetapi hati sampean memandang, merasakan kehadiran Allah di dalam ayat itu. Ngoten niki. Jadi ketika saat sampean ini dihadapkan persoalan apapun, hati sampean tidak memandang, tidak bersaksi, tidak beriman makhluk itu yang bisa melakukan, tetapi hati sampean sibuk memandang, bersaksi, mengimani segala hal apapun
itu sumbernya dari Allah. Berarti bertambahlah imani. Itu nomor 2. Nomor 3, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane aladina iku yatawakkalun, jenengan do pasrahke semuanya. Artinya apa? Pasrah iki Pak, pasrah sing bener-bener pasrah yaiku wong sing wis gak elok-elok, tidak ikut-ikut ngurusi apa sing wis den pasrahke. Si A misalnya pasrah ning si B untuk melakukan apapun, si A nggak boleh ikut campur. Artinya apa? Kalau jenengan ini sudah beriman, imannya sudah ihsan, baru bisa jenengan iki pasrah tawakal pada Allah. Jenengan tidak akan merasa ikhtiar itu munculnya dari Anda, enggak. Usaha yang terjadi pada diri kita itu tidak akan kita akui sumbernya dari diri kita, tapi sebaliknya semua itu kita kembalikan. Munculnya ikhtiar, munculnya usaha, itu semua dari Allah. Inilah yang dimaksud tawakal. Tapi wonten Pak, tawakal sing abal-abal. Contoh, tawakal abal-abal itu tawakal yang biasa nih dilakukan oleh golongan ahli hijab. Ngeten, kula sebagai petani, kula nggih pun ngaji ya apa carane tawakal, pasrah nang Allah. Setelah saya ikhtiar usaha, ya apa bagaimana caranya tanaman saya itu nanti bertumbuh bagus dan berbuah bagus. Oke, aku pasrah. Ditanya, sopo son sing nukulno numbuhno padimu? Allah. Lah ngoten nggih. Sing nguwohno sapa? Allah. Sing nuwekno padi sapa? Allah. Sing ndadekno beras iku kok sapa? Allah. Wis. Pun tawakal. Padi saya kurang 1 minggu mau saya panen, dihabiskan tikus. Kula ditakoki, son sing ngentekno padimu sapa? Gak iso ngomong Allah, ngomong tikus. Apa yang terjadi hati kita Pak? Gelo, susah, rugi, gelisah, khawatir, macam-macam. Iki tawakal di lisan, tapi tidak bisa tembus di hati. Mula sampai nek bercinta kepada siapapun, kalau panjenengan ngomong cintaku suci, sehidup semati terhadap Anda, telek. Ditinggal garwane sedo, bingung golek maneh. Garwane sedo nek cinta sehidup semati, ya melu pisan. Ngomong nang Pak Mudin kula sampean kubur pisan. Iku baru cinta yang sejati. Kadang-kadang belum habis slamete lho Pak ya. Bingung golek mana? Itulah kalau kita bercinta pada selain Allah. Artinya apa Pak? Boleh jenengan bercinta terhadap siapapun, tapi sewajarnya lah, jangan melebihi cintamu terhadap Allah. Alias taruhlah cintamu terhadap Allah itu di atas segalanya. Silakan Anda bercinta pada makhluk, bercinta pada duniawiyah, jabatan, pangkat, silakan. Tapi jangan sampai mengalahkan cinta hatimu pada Allah. Itu tidak bisa Pak kita lakukan jikalau
iman kita belum ihsan. Titik. Kalau iman sampai sudah ihsan, pasti akan bisa menaruh cinta hati sampai pada Allah di atas segala-galanya. Sebab nyuwun sewu, sampai kemana-mana dilayani Allah. Mata bisa melihat, diperlihatkan Allah. Telinga bisa mendengar, didengarkan Allah. Nafas bisa keluar masuk menghirup oksigen karena dikeluarkan dan dimasukkan Allah. Makanan kita telan yang membimbing dari tenggorokan ke, mohon maaf, ke lambung, itu hanyalah Allah. Allah selalu beserta kita dikala kita susah maupun senang. Tapi kebanyakan hati manusia lupa dengan cinta pada Allah. Itu dikarenakan kita tiap saat dan waktu ditipu oleh nafsu kita masing-masing. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kau turuti nafsu di dalam dirimu. Jangan kau mengikuti apa bisikan nafsu di dalam dirimu. Sebab nafsu itu musuh kamu yang nyata. Ingat, innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan menyeret hatimu untuk melalaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tidak seperti itu, Bapak Ibu, lekaslah sinawo belajar tauhid la ilaha illa anta, supaya bisa sampai pada la ilaha illa ana makrifat. Carane piye? Wis ngeten mawon. Nek ilmune iku umpama kula bahas setahun gak mari, tak simpulne langsung praktek. Kesimpulannya ngeten, sedoyo semua apa yang jenengan lakoni berupa dua hal. Ibadah iku ono sing murni, kaya sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, sedekah, termasuk mengadakan acara pengaosan seperti ini. Iki ibadah murni. Dan ibadah yang tidak murni yang disebut ghairu mahdhaf, makan, minum, kerja, jenengan ke kamar kecil, buang air kecil, buang air besar, apapun, tolong iman sampai ihsan. Dengan singkat kata, hati jenengan sebelum melakukan, diam dulu, rasakanlah kehadiran Allah dalam dirimu yang menggerakkan jenengan. Akhirnya aktivitas ibadah murni dan tidak murni, pasti jenengan tidak merasa jenengan yang bisa melakukan. Pasti dalam hati jenengan akan merasa yang bisa melakukan sumbernya dari Allah Subhanahu. Atau saya ibaratkan, jadilah kau wayang kulit. Sesungguhnya wayang kulit iku sifatnya la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa geraknya sebab digerakkan dalang. Nggak bisa ngomong sebab sing ngomong dalang. Nggak bisa dengar sebab sing dengar itu dalang. Tahu dalang? Tahu dalang ya? Oke. Laksana Allah itu dalang. Laksana lo ya. Laksana. Biar gampang sampai terima. Pun geniku carane dikatakan sebagai insan yang kamil, supaya iman sampai ikut dadi iman sing ihsan. Lanjut. Tanda kalau iman sampai ikut sudah ihsan, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaiku wong-wong yuqimuna kang negaake joko sapa alladzina lati. Babakan masalah sholat, Pak,
Ada sholat secara syariat, ada sholat secara thariqah, ada sholat doro hakikat, ada sholat secara ma'rifat. Buka di dalam kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jenengan gak cukup untuk melaksanakan sholat secara syariat saja, gak cukup. Sampai harus juga menjaga sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah, yaitu hakikat. Bagaimana sholatnya ruhaniyah? Jenengan hati selalu ingusti Allah. Cara dzikir yang di tingkat nomor 3 ini Sirul Asrar. Pun yang nomor 5, wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma lan opo razaqna kang maringake rezeki sapa Allah ingsun Allah hum ing mereka iku yunfikuna selalu berbagi. Ngertos berbagi? Apa harta yang Allah titipkan terhadap diri jenengan, iku tidak jenengan akui milik jenengan. Harta mas macam-macam. Innama amwalukum wa auladukum. Harta termasuk garwo, suami istri, harta, akses. Anak termasuk harta. Amwalikum termasuk harta adalah jabatan, pangkat, opo wae, rumah mewah, sandang, pangan, papan, semua itu milik Allah. Jikalau hati sampeyan saged lungguh yang iku milik Allah, alias jenengan gak ngaku-ngaku sing duwe, maka inilah hakikatnya disebut sebagai mimma rozaqnahum yunfikun. Syariate mesti sampeyan kok gampang aweh nang wong li. Yo, contoh, takmir masjid mengadakan acara, jenengan dengar acara ini. Ati iku lho Pak, longgar. Moro nang Pak Takmir. Apa sing dibutuhna Pak Takmir kula gadah. Mampu kula niki. Kula jamin sound sisteme, kula jamin napa namine? Konsumsine, kula jamin liya-liyane, terapi. Atiku longgar Pak. Ikilah as-sakha. Sapa sing atine imane wis ihsan, mongko yang muncul dalam hati jenengan buah namanya as-sakha. Apa as-sakha? Loman. Gak perhitungan. Karena apa? Karena kita tidak merasa memilih semua milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Apa yang ada di jagat timur sampai jagat barat, makhluk apapun iku milik Allah. Termasuk perilaku kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, milik Allah. Artinya jenengan iso sholat sebab disolatke Gusti. Ngoten lho. Akhirnya jenengan waktu sholat wis gak ngaku-ngaku iso sholat dhewe. Ati sampai justru muncul iso sholat sebab digerakke dening Gusti Allah. Inilah yang disebut insanul kamil. Ono situ sing durung tak bahas, tapi nek tak bahas mesti jenengan iki mengke munting. Gak usah ya. Ngerti munting? Umpama lak angan saking gedene angin keluar akhirnya ceblok. Sifat inilah nanti yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kamil mukamil. Oh, jikalau memang ada waktu nanti Allah menghendaki, jenengan tekuni dulu iman sampean cek dadi ihsan. Carane kalau mau terus bangun hati jenengan untuk selalu berpikir datang Gusti Allah. Nanti tatkala sudah sampai la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, kata Allah.
itu dengan sendirinya akan ada dalam hati jenengan. Inilah kamil mukamil gambarane ngeten. Wujud dunya saisine di mata jenengan iki wis gak wujud. Termasuk kewujudan sampean kali kula sebagai makhluk iku wis gak wujud. Pandangan hati jenengan iku hanya satu, ahad. Sing wujud la maujudan illallah, yang wujud cuman Allah. Nek wis ana kene ati mesti gendeng. Sampeyan purun dadi wong gendeng. Halo. Ati lho sing gendeng, bukan jasmani. Nek menurut kula wajib jenengan kali kula meraih gendeng nang Allah itu wajib. Jadab nang Allah wajib. Sebab dengan begitu ilmu kamil jenengan dapatkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling luhur di mata Allah adalah takwa. Ini penjabarannya lebih luas lagi mungkin. Takwa kita tidak hanya sekedar jasmani, meninggalkan larangan, menjalankan perintah, tapi takwa kita haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Berarti ruhaniah sampai tidak akan pernah bercinta pada selain Allah. Bapak Ibu, itu kesimpulannya. Pertama, ihsankanlah imanmu. Sebab jikalau tidak kau ihsankan iman kita, jangan harap menjadi insanul kamil. Kamil sempurna. Jasati yang ibadah nyembah, ruhaniah ya ikut nyembah dateng Gusti Allah. Sing kata enggak, jasati nyembah Allah tatanya berupa sholat, tapi roh sampai iki menghadap nang sakliyane Gusti ini. Sudahi. Cukup sampai di sini. Kita mengikuti bisikan nafsu. Selanjutnya kita ikuti apa seruan Allah. Apa seruan Allah? Fafirru ilallah. Lekas larilah kau menuju dan bertemu Allah. Caranya bagaimana? Simple. Ini tadi. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang sudah Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini tentang membahas insanul kamil, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita, dan diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah, wa ila auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya Fatahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.